time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yunita dengan NIM C205123. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Rizwandi Palawa, SEIMM, di mana tugasnya yaitu membuat resume. Di sini untuk materi pertama yaitu pengertian memasuki pasar pesaing. Memasuki pasar pesaing adalah strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha yang sudah dikuasai atau dilayani oleh perusahaan lain. Dalam kondisi ini, perusahaan harus bersaing secara langsung dengan pesaing yang telah lebih dahulu dikenal oleh konsumen. Tujuan memasuki pasar pesaing. Beberapa tujuan perusahaan memasuki pasar pesaing antara lain: 1. Memperluas pangsa pasar. 2. Meningkatkan keuntungan. 3. Meningkatkan daya saing perusahaan. 4. Memperkenalkan produk baru. 5. Membangun cita dan merek perusahaan. Strategi memasuki pasar pesaing. Agar dapat bersaing dengan baik, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi berikut. 1. Definisi produk. Perusahaan menciptakan produk yang memiliki ciri khas atau keunggulan tertentu dibandingkan produk pesaing, baik dari segi kualitas, desain, fitur, maupun pelayanan. 2. Strategi harga. Perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih rendah atau lebih kompetitif dibandingkan pesaing untuk memiliki rancangan baru. 3. Peningkatan kualitas produk. Konsumen cenderung memiliki produk yang berkualitas. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan memiliki mutu yang baik. 4. Promosi yang efektif. Promosi bertujuan memperkenalkan produk kepada masyarakat dan membangun kesadaran merek. 5. Pelayanan yang lebih baik. 4. Langkah-langkah memasuki pasar pesaing. 1. Melakukan riset pasar. Mengetahui kebutuhan konsumen, tren pasar, dan kondisi pesaing. 2. Menganalisis pesaing. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing yang sudah ada. 3. Menentukan tanggal pasar. Menentukan kelompok konsumen yang akan menjadi sasaran produk. 4. Menyusun strategi pemasaran. Menetapkan strategi produk, harga, promosi, dan distribusi. 5. Meluncurkan produk. Memperkenalkan produk kepada masyarakat dengan promosi yang menarik. 6. Melakukan evaluasi. Mengukur keberhasilan strategi yang telah ditentukan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 5. Keuntungan memasuki pasar pesaing. 1. Memperoleh pelanggan baru. 2. Meningkatkan volume penjualan. 3. Memperluas wilayah pemasaran. 4. Meningkatkan pengalaman perusahaan dalam menghadapi persaingan. 5. Mendorong inovasi produk dan layanan. 6. Risiko memasuki pasar pesaing. 1. Pesaing yang ketat. 2. Membutuhkan biaya promosi yang besar. 3. Sulit mendapatkan kepercayaan konsumen pada tahap awal. 4. Kemungkinan terjadi perang harga dan prinsip.
5. Risiko kegagalan apabila strategi yang digunakan tidak tepat. Materi 2. Pengertian Global Financial Management. Global Financial Management atau manajemen keuangan global adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Perusahaan yang memajukan keunggulan global mencukupi berbagai aktivitas keuangan internasional, pengelolaan risiko, nilai tukul mata uang asing, surat pengelolaan arus kas antar negara. Contoh penerapan Global Financial Management. Misalnya, sebuah perusahaan elektronik Indonesia mengekspor produk ke Jepang, Amerika Serikat, dan Australia. Perusahaan tersebut menerima pembayaran dalam atau uang yang dari dolar Amerika dan dolar Australia untuk menghindari kerugian akibat perubahan kas. Perusahaan melakukan strategi lindung nilai dan mengatur arus kas internasional dengan baik. Tujuan Global Financial Management. 1. Memaksimalkan keuntungan perusahaan. 2. Mengelola risiko keuangan internasional. 3. Menjamin ketersediaan dana. 4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. 5. Mendukung pertumbuhan kondisi internasional. Ruang lingkup Global Financial Management. Keputusan investasi internasional. Perusahaan harus menentukan negara mana yang memiliki peluang investasi terbaik. Contoh, sebuah perusahaan Indonesia membuka pabrik di Vietnam karena biaya tenaga kerja lebih rendah dan proses lebih luas dan pasar lebih luas. Keputusan pendanaan internasional. Perusahaan dapat memperoleh dana dari berbagai sumber internasional seperti balok asing, pasar modal internasional, atau investor luar negeri. 3. Pengelolaan modal kerja. Perusahaan harus mengelola kas, piutang, dan persediaan yang tersebar di berbagai negara agar operasional tetap berjalan lancar. Manajemen 4. Menjamin resiko nilai tukar. Perusahaan kas mata uang dapat memengaruhi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Perencanaan pajak internasional. Perusahaan harus mendalami peraturan perpajakan setiap negara untuk menghindari masalah hukum dan
dan meminimalkan berapa pajak secara legal. Faktor-faktor yang mempengaruhi global financial management. 1. Nilai tukar mata uang. 2. Tingkat inflasi. 3. Tingkat suku bunga. 4. Kondisi politik dan ekonomi. 5. Kebijakan pemerintah. Fungsi global financial management. Perencanaan keuangan internasional. 2. Pengendalian keuangan. 3. Pengelolaan risiko. 4. Pengambilan keputusan investasi. 5. Pengelolaan arus kas global. Risiko dalam global financial management. 1. Risiko nilai tukar. 2. Risiko politik. 3. Risiko ekonomi. 4. Risiko kardil. 5. Risiko likuiditas. Manfaat global financial management: membantu perusahaan mengelola keuangan secara internasional. 2. Meningkatkan finansial penggunaan dan dana perusahaan. 3. Mengurangi risiko keuangan akibat transaksi lintas negara. 4. Mendukung ekspansi bisnis ke pasar internasional. 5. Meningkatkan daya saing perusahaan di tukar global. 6. Mempermudah pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. 7. Membantu perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Materi 3. Pengertian manajemen operasi global. Manajemen operasi global adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan dalam lingkup internasional atau lintas negara. Manajemen operasional global tidak hanya berfokus pada proses produksi, tetapi juga mencakup pengelolaan rantai pasar, pengendalian kualitas, teknologi, produksi, logistik, sumber daya manusia, tentang pengelolaan risiko yang menentukan dalam kegiatan bisnis internasional. 2. Manfaat manajemen operasi global. 1. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. 2. Menurunkan biaya produksi melalui pemanfaatan sumber daya global. 3. Memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. 4. Meningkatkan kualitas produk dan jasa. 5. Mempercepat distribusi produk ke berbagai negara. 6. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 7. Memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan internasional. Contoh penerapan manajemen operasi global. Misalnya, sebuah perusahaan otomotif internasional memiliki pusat penelitian di Jepang, pabrik komponen di Thailand, pabrik perakitan di Indonesia, dan pusat pemasaran di Eropa. Semua kegiatan tersebut harus dilakukan secara terintegritas agar proses produksi berjalan lancar dan produk dapat dipasarkan ke berbagai negara dengan kualitas yang sama. 4. Tujuan manajemen operasi global: meningkatkan efisiensi operasional. 2. Meningkatkan kualitas produk dan jasa. 3. Memenuhi kebutuhan pasar global. 4. Memperluas jangkauan pasar. 5. Meningkatkan keuntungan
kompetitif. Fungsi manajemen operasi global. 1. Perencanaan operasi. 2. Pengorganisasian sumber daya. 3. Pengawasan dan pengendalian. 4. Pengelolaan kualitas. 5. Pengelolaan distribusi. Karakteristik manajemen operasi global. Beberapa karakteristik utama manajemen operasi global antara lain: 1. Beroperasi di banyak negara. Perusahaan memiliki aktivitas bisnis di lebih dari satu negara. 2. Menghadapi perbedaan budaya. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi operasionalnya. 3. Menggunakan teknologi modern. Teknologi digunakan untuk menghubungkan aktivitas operasional yang terbesar di berbagai negara. 4. Melibatkan rantai pasar internasional. Bahan baku, produksi, dan distribusi dapat berasal dari berbagai negara yang berbeda. Menghadapi pesaing global. Perusahaan harus bersaing dengan banyak kompetitor dari berbagai negara. Strategi dalam manajemen operasi global. 1. Strategi efisiensi biaya. 2. Strategi diferensi produk. 3. Strategi fleksibilitas operasi. 4. Strategi kualitas global. 5. Strategi inovasi teknologi. Tantangan dalam manajemen operasi global. 1. Perbedaan bahasa dan budaya. 2. Fluktuasi nilai tukar mata uang. 3. Risiko politik. 4. Kompleksitas rantai pasar. 5. Pesaing internasional. Materi 4. Pengertian pemasaran global. Pemasaran global adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa ke berbagai negara di dunia. Pemasaran global tidak hanya sekedar menjual produk ke luar negeri, tetapi juga melibatkan penelitian pasar internasional, penyelesaian produk, penentuan harga, promosi, dan distribusi yang sesuai dengan kondisi tetap negara. Perusahaan harus memperhatikan perbedaan budaya, bahasa, kebiasaan konsumen, tingkat pendapatan, dan regulasi pemerintah agar strategi pemasaran yang ditetapkan dapat berhasil. Fungsi pemasaran global. 1. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Perusahaan harus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di berbagai negara. 2. Mengembangkan produk. Produk harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. 3. Menentukan harga. Perusahaan menetapkan harga yang kompetitif sesuai kondisi ekonomi masing-masing negara. 4. Melakukan promosi. Promosi dilakukan untuk memperoleh kenaikan produk kepada konsumen global. Mengelola distribusi. Produk harus tersedia dan mudah diperoleh oleh konsumen di berbagai wilayah dunia. Manfaat pemasaran global. Pemasaran global memberikan berbagai manfaat antara lain: 1. Meningkatkan volume penjualan. 2. Memperoleh
2. Memperoleh jangkauan pasar. 3. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 4. Memperkuat citra merek di tingkat internasional. 5. Meningkatkan daya saing perusahaan. 6. Memanfaatkan peluang bisnis global. 7. Mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Barulah pemasaran global. Dalam pemasaran global dilakukan konsep 4P, yaitu 1. Produk. Produk harus memenuhi kebutuhan konsumen internasional, baik dari segi kualitas, desain, fungsi, merupakan kemasan. Contoh, kemasan produk dapat menggunakan beberapa bahasa agar mudah dipahami oleh konsumen dari berbagai negara. Price. Harga harus mempertimbangkan 1. Biaya produksi. 2. Pajak. 3. Biaya masuk. 4. Nilai tukar mata uang. 5. Daya beli masyarakat. 3. Price. Perusahaan harus memastikan produk dapat distribusikan secara efektif ke pasar internasional melalui agar distributor atau penjualan online. 4. Promotion. Promosi dapat dilakukan melalui 1. Iklan televisi. 2. Media sosial. 3. Website perusahaan. 4. Pameran internasional. 5. Sponsorship acara global. Tujuan pemasaran global. Pemasaran global memiliki beberapa tujuan utama, yaitu 1. Memperluas pangsa pasar. 2. Meningkatkan keuntungan. 3. Memperkuat posisi perusahaan. 4. Manfaat peluang internasional. 5. Mengurangi ketergantungan pada pasar dinastik. Materi 5. Pengertian analisis strategi internasional. Analisis strategi internasional adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda untuk menciptakan tujuan bisnis tertentu tanpa harus melakukan manajer atau pengembangan perusahaan secara penuh. Dalam aliansi ini, masing-masing perusahaan tetap mempertahankan identitas dan kemandiriannya, tetapi bekerja sama dalam bidang tertentu seperti produksi, pemasaran, penelitian dan pengembangan, distribusi teknologi maupun investasi. Analisis ini, aliansi internasional menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan global untuk menghadapi perusahaan internasional yang semakin ketat. Melalui kerjasama ini, perusahaan dapat memantapkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing pihak sehingga dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dibanding jika beroperasi sendiri. Bentuk-bentuk aliansi internasional. Joint venture adalah kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan baru yang dimiliki bersama. Contoh, perusahaan dari Indonesia dan Jepang mendirikan pabrik otomotif bersama dengan pembagian kepemilikan tertentu. Keuntungan, berbagai modal dan risiko, memanfaatkan kebutuhan masing-masing pihak, mempermudah akses ke pasar. Licensing. Lisensi adalah pemberian hak kepada perusahaan lain untuk menggunakan teknologi, merek dagang, atau hak cipta
tertentu. Contoh, perusahaan minuman internasional memberikan izin kepada perusahaan lokal untuk memproduksi produknya. Keuntungan, memperluas pasar dengan biaya relatif rendah, memperoleh pendapatan dari royalti. 3. Franchising. Waralaba merupakan bentuk kerjasama di mana pemilik merek memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis menggunakan nama, sistem, dan produknya. Contoh, restoran cepat saji internasional membuka cabang di berbagai negara melalui sistem waralaba. Keuntungan, mempercepat ekspansi bisnis. 2. Resiko inovasi lebih rendah bagi pemilik merek. Faktor pendorong terbentuknya aliansi strategi internasional. 1. Kolaborasi ekonomi. 2. Persaingan global. 3. Kemajuan teknologi. 4. Kebutuhan modal besar. 5. Akses ke pasar baru. Keuntungan aliansi strategi internasional. 1. Memperluas pasar. 2. Berbagai risiko. 3. Meningkatkan efisiensi. 4. Transfer teknologi. 5. Meningkatkan inovasi. Tantangan dan risiko aliansi strategi internasional. 1. Perbedaan budaya. 2. Perbedaan tujuan. 3. Ketidakseimbangan kontribusi. 4. Risiko kebocoran informasi. 5. Masalah komunikasi. 6. Ketidakstabilan politik dan ekonomi. Teori 6. Pengertian Global Human Resource Management. Global Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia global adalah proses perencanaan, penginisiasian, pengembangan, pengelolaan, dan penguasaan sumber daya manusia dalam perusahaan yang beroperasi secara internasional. Ruang lingkup Global Human Resource Management memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan manajemen SDM domestik. Ruang lingkup tersebut meliputi 1. Rekrutmen dan seleksi internasional. Perusahaan mencari dan memilih karyawan yang memiliki kemampuan untuk bekerja di lingkungan global. 2. Pelatihan dan pengembangan. Karyawan diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis maupun kemampuan beradaptasi dengan budaya lain. Penempatan karyawan internasional. Perusahaan menempatkan karyawan pada cabang atau anak perusahaan di negara lain sesuai kebutuhan organisasi. 4. Kompensasi dan benefit internasional. Sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas disesuaikan dengan kondisi negara tempat karyawan bekerja. 5. Manajemen kinerja global. Perusahaan melakukan evaluasi kinerja berdasarkan standar yang berlaku secara internasional. 6. Hubungan industrial internasional. Mengelola hubungan antara perusahaan, karyawan, serikat pekerja, dan pemerintah di berbagai negara. Tantangan dalam Global Human Resource Management. 1. Perbedaan budaya. 2. Hambatan bahasa. 3.
Perbedaan sistem hukum. 4. Adaptasi karyawan vital. 5. Menjamin keberagaman. Pendekatan dalam Global Human Resource Management. Posisi ethnocentric. Posisi penting dalam perusahaan internasional diisi oleh karyawan dari negara asal perusahaan. Kelebihan: pengusahaan lebih mudah, budaya perusahaan lebih terjaga. Kekurangan: memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, biaya penempatan lebih tinggi. Ployentrik. Posisi manajemen di negara tujuan diisi oleh tenaga kerja lokal. Kelebihan: memahami budaya dan pasar lokal, biaya lebih rendah. Kekurangan: koordinasi dengan kantor pusat lebih Tiga, geontrik. Perusahaan memiliki kekayaan terbaik tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan. Kelebihan: mendapatkan talenta terbaik, meningkatkan perspektif global. Kekurangan: proses seleksi lebih kompleks. Manfaat Global Human Resource Management: meningkatkan efektivitas pengelolaan tenaga kerja internasional. 2. Membantu perusahaan memperoleh talenta terbaik dari seluruh dunia. 3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. 4. Mempermudah ekspansi bisnis internasional. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan inklusif. 6. Meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. 5. Mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Itu saja resume dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.